Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Hari ini saya sedang berada di Hotel La Prima, Labuan Bajo. View-nya indah sekali ya. Di belakang ini langsung laut, kemudian biasa Labuan Bajo dengan segala keindahannya, pulau-pulaunya, dan kemudian ada pinisi. Insya Allah nanti saya akan bikin vlog di atas pinisi ya. Mudah-mudahan besok bisa terlaksana. Oke, baik. Untuk materi konten yang kali ini, untuk mengisi, saya ingin membahas satu diskusi terkait dengan e-purchasing, e-katalog. Banyak sekali pertanyaan bahwa Pak Samsul, nah kalau barangnya di katalog ternyata di luar jauh lebih murah dibanding katalog, apakah kita boleh membeli di luar katalog? Pertanyaan-pertanyaan lain juga banyak terkait dengan e-katalog ini. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah e-katalog adalah fasilitasi untuk mempermudah pengguna akhir, pengguna barang, pengguna jasa untuk menentukan pilihannya terhadap barang atau jasa. Sementara dalam katalog kita tersedia baru barang, saya lihat terkait dengan barang yang dibutuhkan. Jadi, posisinya tetap ada pada kebutuhan, bukan pada barangnya. Ini mudah-mudahan tidak dibalik, karena saya melihat banyak kejadian di lapangan justru dibalik. Karena barangnya ada dalam katalog, maka itulah yang dijadikan dasar bahwa itu adalah kebutuhan. Ini tentu hal yang menurut saya membahayakan, sehingga di akhir-akhir ini sudah banyak terdengar kabar metode-metode keputusan-keputusan yang diambil yang sangat membahayakan. Bahkan beberapa oknum sudah memanfaatkan ini. Misalkan ketika ada oknum pengguna akhir, pengguna barang, pengguna jasa atau pengguna anggaran yang menginginkan, sekali lagi menginginkan, bukan membutuhkan barang itu, kemudian berkomunikasi dengan vendor agar barangnya itu ditayangkan dalam katalog. Ini sudah pernah saya dengar cerita ini. Walaupun sekarang di kebijakan e-katalog sekarang saya mendengar atau membaca bahwa katalog sekarang LKPP hanya berhubungan dengan ATPM. Sehingga penayangan barang di dalam katalog itu adalah murni berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif terhadap kebutuhan kementerian, lembaga, dan perangkat daerah, kemudian dikomunikasikan dengan produsen atau ATPM, gitu, ATPM atau prinsipal-prinsipal utama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, maka perilaku oknum yang seperti saya ceritakan tadi, itu tidak lagi dengan mudah bisa dilakukan. Sehingga vendor tidak bisa lagi menjanjikan bahwa barang-barang yang diinginkan oleh oknum pengguna jasa, oknum pengguna barang, atau oknum pengguna anggaran ini bisa langsung tayang di dalam e-katalog. Ini menurut saya perbaikan yang luar biasa. Jadi dari satu celah kita tutup dengan solusi-solusi. Tentu setiap kejahatan itu pasti mencari celahnya sendiri. Tetapi paling tidak celah ini sudah ditutup. Kembali kepada substansi, bahwa sekali lagi e-katalog itu adalah fasilitas untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi kebutuhannya. Kemudian mempermudah pengguna dalam melakukan eksekusi proses pemilihan penyedia barang jasanya dalam rangka menyediakan barang yang dibutuhkan. Kata kuncinya tetap pada kebutuhan, kembali pada pasal 1 angka 1 Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021, bahwa pengadaan adalah dimulai dari identifikasi kebutuhan. Nah, sehingga jangan sekali-kali dibalik karena barangnya ada dalam katalog, maka kita memilih barang itu. Sehingga menjawab pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalkan barang yang ada dalam katalog
itu ternyata lebih mahal dibandingkan barang yang di luar katalog. Pertanyaan penting yang harus kita jawab sebenarnya, dan ini selalu mendasar bagi pengadaan barang jasa, pertanyaan paling sulit untuk dijawab bukan tentang apa atau bagaimana atau siapa, tetapi tentang kenapa. Kenapa kita membutuhkan barang itu? Kenapa kita membutuhkan merek itu? Kenapa kita memilih vendor itu? Kenapa kita memilih barang atau merek itu? Ini yang paling penting dipertahankan oleh pengguna anggaran. Nah, dalam kerangka ini, maka pertanyaannya yang paling tepat adalah, Bapak, bagaimana kalau misalkan kebutuhan kita tidak ada di dalam katalog? Maka saya bisa menjawab, ketika kebutuhan kita dipastikan tidak ada dalam katalog, maka silakan cari di pasar di luar katalog. Maka otomatis metode pemilihannya pun tentu tidak bisa e-purchasing. Maka metode pemilihannya bisa kita pilih tahap yang kedua, yaitu pengadaan langsung. Kalau nilainya di atas 200 juta, maka kita pilih penunjukan langsung. Tetapi ketika tidak masuk dalam kategori kriteria pasal 38 ayat 5, maka kita tidak ada pilihan lain selain tender cepat. Kemudian tender cepat pun, itu ternyata barangnya tidaklah sederhana atau standar. Maka opsi terakhir adalah tender. Ini juga nanti akan saya bahas secara khusus di dalam vlog-vlog lainnya. Tetapi paling tidak adalah kata kunci menggunakan e-katalog itu adalah kebutuhan. Bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan? Identifikasi kebutuhan paling tidak harus didekatkan dengan tujuan pengadaan nomor 1, yaitu value for money. Tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat sumber, tepat waktu, tepat harga, kemudian tepat penyedia barang jasanya. Ini yang harus kita pilih. Pak, barangnya ada di dalam katalog, tetapi ternyata secara kualitas itu tidak memenuhi kebutuhan kita dari sisi kualitas. Maka meskipun barangnya ada dalam katalog, kita harus tuangkan dalam berita acara, kemudian kita negosiasikan atau komunikasikan melalui vendor, apakah kualitas kita bisa disediakan oleh vendor atas barang tersebut. Kalau berdasarkan itu tidak bisa dipenuhi, tuangkan dalam berita acara rapat persiapan pemilihan, kemudian putuskan untuk menggunakan metode pemilihan lain selain e-purchasing. Pak, barangnya, produknya ada di katalog. Secara kualitas memenuhi syarat, karena merek tipe jenisnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi dari sisi kuantitas mereka tidak bisa menyediakan vendornya. Maka otomatis kita harus mencari pasar di luar e-katalog. Ketika mencari pasar di luar e-katalog, maka kita tidak mungkin bisa menggunakan e-purchasing. Kita pasti menggunakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender. Nah, jadi identifikasi berdasarkan value for money tadi. Tidak sesuai kualitas, sesuai kuantitas, tetapi ternyata dari sisi sumber, dari sisi lokasi, vendornya tidak bisa menyediakan atau mengirim barang itu ke lokasi kita. Maka jangan dipaksakan melalui katalog, pasti tidak bisa melalui e-purchasing. Tetapi langkah ini harus melalui langkah-langkah preventif terakhir, yaitu misalkan negosiasikan dengan vendor. Apa betul vendor tidak bisa menyediakan atau mengirimkan barang itu ke lokasi kita sesuai kebutuhan kita? Jika semua itu sudah didokumentasikan, tuangkan dalam berita acara, rapat persiapan pemilihan, kemudian tetapkan metode pemilihan bersama pejabat pengadaan dan Pokja untuk dilakukan metode pemilihan yang lain. Ketika kita tidak mempunyai pagu yang cukup karena di dalam katalog ternyata barang-barang tersebut tersedia dengan harga yang sangat mahal, apalagi ditambah dengan ongkos kirim dan segala macam, ternyata biayanya melebihi pagu, maka ketika kita tidak bisa melakukan di katalog, silahkan melakukan metode di luar katalog.
Dan ternyata misalkan ada informasi di luar katalog itu harganya sesuai dengan pagu kita, maka lakukan di luar katalog. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua, lakukan identifikasi berdasarkan value for money dari tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat sumber, tepat waktu, tepat harga, tepat penyedia. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengembalikan perspektif bahwa e-katalog itu bukan penentu metode pemilihan. Ketika barang dalam e-katalog ada, tetapi bukan berarti harus e-purchasing. Ada belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita lakukan identifikasi kebutuhan, kemudian dokumentasikan, lakukan upaya ikhtiar paling optimal, kemudian dokumentasikan, dokumentasi tersebut diberita acarakan, berita acara tersebut ditetapkan, disepakati bersama, lakukan metode pemilihan lain selain e-purchasing. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berharga ini, dalam view yang luar biasa, dan kawan-kawan, sempatkanlah untuk berkunjung ke Labuan Bajo, kita tingkatkan pariwisata kita, dan Labuan Bajo siap untuk menerima kedatangan kawan-kawan sekalian. Saya Samsul Amli, salam pengadaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.